Dieksploitasi publisher luar, perilisan A Space for the Unborn tertunda. Kabar tidak mengenakan datang dari developer asal Indonesia Mojiken Studio dan Toge Production. Melalui pengumuman resminya, salah satu game yang ditunggu-tunggu, A Space for the Unborn, terpaksa ditunda karena adanya masalah dengan publisher asing bernama P-Cube Games. Masalah ini nggak main-main. Mojiken Studios dan Toge Production merasa ditipu dan tereksploitasi, bahkan sampai memutuskan kontrak kedua belah pihak. Awal tahun ini kami menemukan fakta bahwa P-Cube Games, sebuah publisher dari Inggris yang dimana awalnya kami tunjuk untuk merilis A Space for the Unborn di perangkat konsol untuk region barat, telah melakukan hal-hal yang membuat kami merasa tertipu dan tereksploitasi, sehingga kami harus memutuskan kontrak dengan mereka, kata Mojiken Studio dan Toge Production dalam pernyataannya di sosial media. Nah, Mojiken dan Toge Production ini sudah menjalin kerjasama dengan P-Cube Games untuk menangani perilisan A Space for the Unborn versi konsol di wilayah barat. Namun tidak lama ini mereka menyadari adanya penyelewengan dana yang dilakukan oleh publisher asal Inggris tersebut. Menurut keterangan Toge Production, P-Cube Games dikatakan menjual nama developer game Indonesia ke salah satu perusahaan konsol cukup terkenal yang tidak bakal disebutin namanya, buat minta dana atau istilahnya funding. Seharusnya kan dana funding yang mengatasnamakan developer Indonesia ini masuk ke kantong Mojiken Studio dan Toge Production juga kan. Lumayan buat ngembangin game lagi. Tapi P-Cube Games malah nggak ngasih tahu informasi dana masuk ini ke pihak A Space for the Unborn. Dari keterangan Mojiken Studio dan Toge Production, duit masuk ini malah digunain buat komersil P-Cube Games pribadi semata. Nah, nggak cuma digunain, P-Cube Games juga nggak ngasih tahu jumlah dana yang didapatkan dan malah mengubah dana ini jadi recoverable minimum guarantee yang harus dibayar oleh developer A Space for the Unborn. Bisa kita sebut sebagai dana dengan jaminan harus dibayar alias dana investasi alias utang. Udahlah Mojiken Studio dan Toge Production ngerasa nggak dapet dana, disuruh ngembaliin lagi. Gimana nih? Pihak Mojiken Studio dan Toge Production baru mengetahui fakta ini pada Maret 2022 lalu. Tanpa babi bu lagi, Toge Production dan Mojiken Studio langsung putusin kontrak kerjasama buat ngerilis A Space for the Unborn ke P-Cube Games karena alasan tadi, nggak menuhin kewajiban dan sama sekali nggak ada itikat baik. Orang-orang kayak gini kalau ketemu nenek gua auto ditampol. Kami merasa sangat terpukul mengetahui bahwa pihak yang kami pilih untuk bekerja bersama dengan kami telah melakukan tindakan tidak terpuji semacam ini, dan proyek game yang telah kami kerjakan selama 7 tahun telah dimanfaatkan sedemikian rupa. Sejak terungkapnya isu ini, kami jelas tidak dapat mempercayai P-Cube Games maupun melanjutkan kerjasama untuk merilis A Space for the Unborn karena P-Cube Games telah gagal, tidak hanya dari itikat baik, tetapi juga menjalankan kewajiban mereka kepada kami sebagai publisher karena ini merupakan praktek predatorial. Kami harus bangkit melawan publisher eksploitatif dan membuka suara tentang isu ini agar hal serupa tidak terulang di masa depan. Dengan demikian, kami juga mengumumkan bahwa kami telah mengakhiri kontrak kami dengan P-Cube Games, tulis Mojiken Studio dan Toge Production. Kabar buruknya lagi, P-Cube Games bersikukuh untuk tidak memberikan akses kendali rilis A Space for the Unborn versi konsol kembali ke Toge Production. Dikarenakan permasalahan tersebut, A Space for the Unborn terpaksa ditunda tanpa jendela rilis yang pasti. Sampai saat ini, P-Cube Games masih menolak untuk menyerahkan akses kendali perilisan di ranah konsol kepada kami. Dengan berat hati, kami harus menunda perilisan A Space for the Unborn agar kami menyusun rencana baru dan memastikan bahwa game kami dirilis sebagaimana mestinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang kami dan komunitas kami percaya dan jalankan. Nah, gak sampai di situ aja nih.
P-Cube Games juga udah ngelakuin klarifikasi melalui Video Games Chronicle. Katanya P-Cube Games telah mendukung Toge Production buat ngembangin game semaksimal mungkin. Toge Production udah dikasih pendanaan signifikan, bahkan dana yang dikasih udah lebih. P-Cube Games juga ngedukung buat ngembangin game, porting, dan pemasaran. P-Cube Games juga ngejelasin kalau Toge Production telah merevisi perjanjian ke tingkat yang nggak masuk akal atau nggak beralasan jelas. Karena P-Cube Games nggak bisa menuhin perjanjian padahal P-Cube Games udah ngusahain sebaik mungkin. Akhirnya masalah ini diselesaikan dengan cara putus kontrak. P-Cube Games katanya akan merespon tentang isu ini melalui channelnya. Tapi sampai saat video ini dibuat, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari P-Cube Games. Nah, itulah sedikit berita tentang kasus yang melanda teman-teman kita. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan komentar di bawah biar kita bisa ngobrol sedikit tentang ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat lihat video seputaran game lainnya dari kami. Aku Cipai, bye!